Jadi kampung ini dilingkum sama para wali gitu. Mempunyai sejarahnya sendiri. Leluhurnya Neng ini hadir, sehingga agak sedikit berkontak dulu. Saya tetap yakin dengan apa yang saya pegang teguh sekarang, yang ilmu yang saya bawa ini anugerah, dan saya gunakan untuk membantu orang lain. Dari pakaiannya memakai mahkota besar, terus melati ke sini. Mahkotanya seinci segini ya mungkin, emas semua. Terus melati, pakaiannya semua hijau, terus bawa tongkatnya. Ya sahabat Jejak Si Batu, saya sudah setengah perjalanan nih. Ini mau menuju ke Gadis Indigo yang ada di Majalengka ya. Ini saya beristirahat dulu di warung nih, di tengah hutan nih. Ini saya pakai motor nih, aduh bergelir ya ke asruk-asrukan cek orang Sunda mah ka Leuweung. Ini ada si ibunya juga nih. Ini kalau kesini mampir ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ini saya mau rencana ke Nyimas Nok. Oh Tahu ya Bu ya? Tahu di bawah. Oh di bawah ya. Oke, mudah-mudahan warungnya kumaha Bu ya. Alhamdulillah Pak. Nya mudah-mudahan atuh sing seureun mesernya kadenya dikaler kidul kulon wetan sing ngajak di kadenya. Mohon tidak anak. Siap-siap mohon atunya. Hatur nuhun Bu nya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Si Batu edisi spiritual. Hari ini saya berada di Kabupaten Majalengka. Saya akan menemui salah seorang gadis indigo. Ini dia bisa meramal, dia juga bisa melihat. Kita akan kumpas hal-hal yang gaib dan bersifat mistis. Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Let's go, kita explore. Kita akan mengunjungi rumahnya. Seperti apa rumahnya gadis indigo ini ya. Nah ini sahabat, ini suasana rumah dari Nyimas Nok ya. Nanti Nyimas ini seperti apa dan Noknya seperti apa. Ini adalah rumahnya sahabat. Masya Allah tabarakallah ya. Harus mudah-mudahan dari subscriber saya nih yang bisa datang ke sini nih. Ini rumahnya seperti ini sahabat, di perkampungan banget ya. Tuh lihat, ini ke sininya. Ini belakangnya sahabat tuh. Jadi kita akan coba ngobrol bersama gadis indigo yang ada di Kabupaten Majalengka ya. Kita coba ke sebelah sini sahabat. Yuk kita akan temui gadis indigo tersebut ya. Tonton terus di Jejak Si Batu edisi spiritual. Ya sahabat Jejak Si Batu edisi spiritual, hari ini saya sudah berada di rumahnya Nyimas Nok. Beliau ini adalah seorang gadis indigo yang bisa menerawang juga ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Mak. Gimana kabarnya hari ini Neng? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah Neng. Neng kan sudah katakanlah sudah tenar ya di konten yang sebelah. Saya ingin juga menggali tentang Neng, kenapa disebut Nyimas dan kenapa ada Nyimas Nok. Dan Neng juga kan
seorang indigo. Nah, ini bisa diceritakan berawal dari manakah punya ilmu indigo itu? Apakah di dalam perjalanan itu ada sebuah kehidupan yang pahit atau bagaimana? Silakan diceritakan, Neng. Oke. Jadi sebelumnya kalau Perkenalan dulu ya. ya untuk nama sendiri, nama saya Ismawati. Cuma Nok sendiri panggilan dari bapak ya. Kalau untuk Nyimasnya itu panggilan dari para leluhur. Jadi disebut Nok Nyimas itu jadi digabungkan. Digabungkan ya. Terus untuk perjalanan dari sebenarnya kalau dari Indigo dari kecil, cuma Dari kalau- usia berapa tahun, Neng? gak tahu ya dari usia berapa, cuma udah mulai bisa melihat, tapi dulu lebih ke cuek gitu, nggak terlalu didalami. Dari usia 16 tahun itu sudah mulai meningkat gitu. Dari usia 16 tahun itu Sudah sudah mulai meningkat. Itu dari ilmu yang Neng dapatkan itu dari mendapatnya dari ilafat atau dari sebuah mimpi atau ada garis keturunan? Oh. Kalau lebih diperjelasnya sih lebih dari mungkin dari garis keturunan juga ya, masih ada keturunan dari Yang mana? para karuhun yang ada di sini. Gitu. Di sini kalau di sini tuh apa ya? Banyak makam wali ya? Iya. Jadi sebenarnya ada 30 petilasan ya atau makam yang ada di sini. Jadi kampung ini dilingkum sama para wali gitu. Mempunyai sejarahnya sendiri. Neng bisa diceritakan secara detail nggak ketika Neng mendapatkan ilmu itu? Apakah yang tadi saya katakan bahwa Neng itu mendapatkan ilmu itu tidak mudah? Saya hampir 1 tahun mungkin untuk disebutnya tirakat. Mungkin karena kan yang kalau kita punya kelebihan juga kalau nggak diasah mungkin nggak bakal bisa berkembang gitu. Jadi dari 1 tahun itu pas pertamanya saya lagi aktif-aktifnya di Kobong gitu, lagi ngaji sama teman-teman ya. Gitu ya. Lagi jadi Kobong di kampung gitu, nggak mondok enggak. Iya. Biasa mungkin ada ilafat dari mimpi sering. Kan kalau di sini yang Oke, hadir ya sahabat, ini ada hadir leluhurnya Neng ini hadir, sehingga agak sedikit berkontak dulu. Kehadirannya sudah dirasakan, silakan. Oke, jadi apa ya, dari pas kalau di sini pas zaman dulu itu kan lagi kampungnya sangat sakral ya gitu. Kalau berucap tidak boleh sembarangan. Jadi adat istiadatnya juga masih dipakai waktu itu. Dan mungkin salah satu dari leluhur saya turun. Saya kurang lebih sakitnya itu 1 tahun. Sakit apa, Neng? Enggak sakit sih, kayak tirakat gitu, puasa. Tirakatnya 1 tahun, Neng. Iya, puasa penuh dengan perjuangan, cacian, hinaan, makian, sampai ada yang menyebut saya sebagai dukun gitu, padahal tidak. Siapa yang bilang itu, Neng? Dari lingkungan kampung sendiri. Dari lingkungan kamu sendiri ya? Dari cacian dan makian itu buat Neng sendiri menjadikan sebuah apa, Neng? Kekuatan atau apa, Neng? Kalau pertama, kalau pas lagi tirakat itu waktu itu, kalau ada cacian dan makian tuh seringnya nangis, ngeluh terus. Ya maklum masih remaja ya gitu, masih labil gitu, jadi sensitif gitu. Terus lama-kelamaan dan sampai sekarang pun cacian hinaan itu masih belum berakhir. Itu dari lingkungan keluarga kah atau dari lingkungan sekitar yang lebihnya itu, Neng? Kalau lingkungan keluarga sih keluarga besar ya, bukan keluarga di rumah ada. Terus dari lingkungan sekitar juga ada. Oke, Neng, kan Neng seorang indigo nih, bisa nggak, Neng, kan kalau misalkan tadi saya sudah pernah ngobrol juga dengan
juru kunci yang ada di sini. Itu hari Selasa ini pantangan ya Neng ya? Iya, untuk kalau mau berziarah ke makam tidak boleh hari ini, dan untuk saya kan juga Kalau berinteraksi Neng? berinteraksi bisa, cuma kalau untuk mengobati tidak bisa. Oh, kalau mengobati tidak bisa, kalau berinteraksi bisa ya? Iya. Tapi tergantung, ada yang pakai ada yang enggak, tapi saya masih pakai sendiri gitu. Pakai sendiri? Ya, yang mungkin yang lain mah cuma dipakainya kan kalau saya hari Selasa sama Sabtu. Tapi pas ngobrol waktu itu hari Selasa tuh masih diragukan mau dicabut atau enggak gitu. Yang paling utamanya sih hari Sabtu. Hari Sabtu yang nggak boleh ya? Karena kalau hari Selasa mungkin masih bisa ya? Ya, mungkin masih Siapa bisa. yang mau dihadirkan Neng kalau sekarang Neng? Kalau untuk dihadirkan sih saya rasa kurang sopan ya. Jadi Kurang sopan ya? intinya yang lain aja mau komunikasi atau apa. Soalnya Jadi, kalau yang di sini agak sensitif. agak sensitif ya. Berarti hari Selasa itu ada pantangan buat Neng, dan juga kalau kita dihadirkan juga itu kurang bagus ya, kurang sopan ya kalau tata titi takramanya. Oke, berarti nih kalau Neng sendiri yang pernah Neng rasakan ketika mendapatkan ilmu itu, dalam hati Neng itu bagaimana? Apakah ini sebuah ujian? Apakah ini sebuah anugerah? Atau apa? Sebenarnya dalam hati saya juga sempat ragu akan takdir yang sedang saya jalani gitu. Akan bagaimana ke depannya, tapi dari hari ke hari dijalani. Pahit pedihnya pun dirasakan saya sendiri gitu. Pedihnya itu boleh diceritakan dong? Pas apa ya? Pas waktu saya sakit itu tepatnya tahun 2021 kan. Pas perjalanan itu sampai di rumah itu tidak punya beras sedikit pun gitu. Tidak ada beras sedikit pun Neng. Terus hinaan dari orang lain dibicarakan orang lain sudah bukan jadi makanan sehari-hari bagi saya. Jadi apapun yang saya lakukan di mata mereka tetap salah. Dan saya pun membawa ilmu ini, banyak orang yang mempertanyakan siapakah yang sebenarnya mendampingi saya. Mereka terus bertanya ke sana kemari, malah ibaratnya menyangkanya John Korin apalah. Tapi saya tetap yakin dengan apa yang saya pegang teguh sekarang, yang ilmu yang saya bawa ini anugerah dan saya gunakan untuk membantu orang lain. Tapi sebelum itu ibaratnya harus ada kata diminta dulu. Kalau minta tolong, karena kalau misal kita nolongin aja kan nggak enak gitu, harus ada ucapan dari mereka tersendiri. Terus ada kan biasa kalau ngobatin tamu kan ada yang semua, ada yang enggak, itu kan saya cuma sekadar syariat. Hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah meridhoi pasti semuanya akan terjadi. Luar biasa, luar biasa. Berarti Neng bisa menerawang saya. Coba Neng ke terawang saya Neng. Terawang apa dulu nih? Terawang saya nih. Apa tuh yang diterawang? Yang diterawang bagaimana nih saya ke depan Neng? Kalau sebenarnya kalau untuk menerawang tuh nggak bisa langsung, jadi harus gitu, ada persiapan dulu, terus ada semacam ritual komunikasi gitu. Berarti tidak serta merta hari ini langsung kita bisa menerawang ya? Harus waktu senggang. Jadi harus tepat waktunya juga. Biasanya kalau yang terbaik menurut Neng itu di hari apa Neng? Hari-hari lain sih bagus, cuma yang paling saya undangan hari Kamis, hari Jumat. Hari Kamis, hari Jumat. Neng yang datang ke sini yang pernah diobati ataupun diterawang sama Neng ini dari mana saja Neng? Kalau secara yang datang langsung mungkin yang dari Sukabumi kemarin ada ya, pas saya lagi nggak di rumah ada kesini cuma video call gitu, terus sama awal ya diobatinnya. Terus dari Purwakarta juga ada, dari online, dari jalur HP-nya online gitu, ada dari Bandung, dari Jambi. Ada, tapi belum semua. Rencananya mau kesini tapi belum. Apa yang ke Neng itu, yang minta pertolongan ke Neng itu apa kebanyakannya? Ada yang minta diobati, kadang ada yang bisa lagi kesulitan soal jual beli atau apa, itu bisa gitu. Cuma dilihat dari hal ganjil dan semacam. Neng bisa misalkan ini misalkan begini, ada yang meminta tolong ke Neng tentang menjual tanah. Neng bisa memprediksi nggak ini, misalkan tanah ini akan cepat ataupun akan lambat? Bisa memprediksi seperti itu nggak Neng? Insya Allah bisa, cuma harus cepat waktu. Bila mana saya ibaratnya memberi petunjuk, ibaratnya wiridan atau
berarti gimana ya, dikasih air terus harus gimana ya artinya kalau di Sunda dikuringin ke tanahnya itu apa sih? Oh, dituir. Dituang ke airnya harus tepat waktu, biasanya di jamnya biasa jam berapa harus langsung dituang, itu akan bagus hasilnya. Tapi kalau diperlambat kan biasanya kalau misalnya ada gangguan pasti ada godaannya di jalan, ada macet, ganti oli atau apa, pasti ada saja, tapi harus benar-benar yakin yang mengerjakannya. Kalau Neng Ibu Ratu bisa dihadirkan, maksudnya Neng pernah menghadirkan Ibu Ratu? Ibu Ratu, Kanjeng Ratu Kidul? Ya. Kebetulan saya ke keratonnya juga, alhamdulillah. Pernah ke keratonnya juga. Itu ketika di usia sekarang atau sebelumnya? Kalau sekarang juga di alam bawah sadar sih kadang pernah berapa kali, 3 kali, 4 kali lah mungkin. Beliau kalau datang pas saya lagi nggak ada di rumah juga, ada beliau menemui. Pas malam 1 suro kemarin, beliau menemui saya. Tapi berdua. Ibu Ratunya menemui? Iya, berdua dengan, kan kalau Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul itu berbeda. Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul itu berbeda. Berbeda. Ya. Apa yang membedakan? Membedakannya kalau Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa tertinggi di Laut Selatan. Jadi ratu yang memegang tahta. Kalau Nyai Roro Kidul itu bawahannya. Nyai Roro Kidul bawahannya. Iya, abdi setianya gitu. Yang hadir ke Neng itu Kangjengnya atau Nyai Roro Kidulnya? Berdua. Bisa digambarkan kerajaan bawah lautnya yang ada di alam sana? Kalau dari kerajaannya sendiri, mau dari apa? Dari kerajaan atau dari pakaiannya? Dari pakaiannya sendiri? Juga dari suasana di sana itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk wajah yang jelas pernah saya mimpikan waktu itu di tahun 2021. Dan kemarin pas malam 1 suro beliau hadir juga. Hadir juga? Iya. Dari pakaiannya memakai mahkota besar, terus melati ke sini. Mahkotanya seinci segini mungkin, emas semua. Terus melati, pakaiannya semua hijau, terus bawa tongkat emas. Bawa tongkat emas, itu Kanjeng Ratunya? Iya, Kanjeng Ratu. Terus dari samping ya, kalau bahasa Sundanya saya nggak tahu apa ya. Warna loreng-loreng emas gitu. Loreng emas. Itu yang Neng juga berkomunikasi di alam bawah sadar Neng sering itu ya? Sering, kadang kalau mungkin nggak ada beberapa waktu tertentu. Kalau digambarkan Neng pernah ke istananya, itu seperti apa Neng? Apakah seperti istana kepresidenan kah? Apakah seperti di alam nyata seperti ini? Kalau istananya seperti ada di film-film kerajaan kolosal kita. Hampir nggak 100% tapi hampir mirip, tapi lebih megah di kerajaan tersebut. Di kerajaan tersebut. Berarti di sana itu ada banyak orang-orang di sana. Ada, dari pas masuk itu ada 2 naga besar. Ada patung naga berwarna emas, terus pas gerbangnya juga emas, terus pas kita masuk ke dalam semuanya berwarna emas, dan hijau. Di tahtanya sendiri, saya tidak bisa mendeskripsikan bagaimana bagusnya di sana gitu. Tapi di sana itu ada kehidupan. Kalau kehidupan luar saya nggak lihat, cuma yang di dalamnya kayak ada prajurit, yang seperti itu. Oh, prajurit. Karena pas langsung ke sana tuh saya cuma di bawah langsung menghadap beliau di atasnya ke sana dan saya di bawah. Kalau Eyang Prabu Siliwangi, apakah Neng juga pernah komunikasi dengan beliau? Dengan Kanjeng Prabu sendiri, alhamdulillah ya, beliau hampir ada jangka bulannya mungkin pernah datang kemari. Pernah datang kemari ya. Itu apakah ngasih wejangan ke Neng atau ilmu atau bagaimana? Ya mungkin bersilaturahmi, terus yang ngasih wejangan juga. Terus karena kebetulan dari leluhur yang ada di sini juga dengan Kanjeng Prabu itu kayak ibaratnya kita saling tahu, saling kenal. Sudah saling kenal. Ya seperti jadi sudah di zaman dulunya mungkin entah keluarga atau apa, jadi sudah
Ya berarti Tahu, sudah kelihatannya sudah agak loma gitu. Kalau bahasa Sundanya iya teh akrab lah begitu ya. Nah, terus Neng sendiri ketika didatangi baik Kangjeng Ratu ataupun Eyang Prabu itu perasaan bagaimana Neng yang Neng rasakan perasaan? Dari aura sendiri Iya. berbeda ya, sangat berbeda. Kalau dari Kanjeng Ratu sendiri auranya dingin, tapi dingin tuh masuk ke rongga-rongga badan kita kayak menusuk gitu dinginnya. Dingin itu ya. Iya, dingin terus ada wangian-wangian tertentu gitu. Kalau Kanjeng Prabu sendiri lebih besar auranya. Lebih besar itu lebih kepada kekuatan atau? Iya, kalau kayaknya kekuatan deh. Kalau misal masuk ke raga manusia juga, kalau bukan wadahnya tidak mungkin kuat. Tidak mungkin kuat. Oh. Karena yang saya tahu sendiri kalau kalau Baginda Prabu masih ada. Masih ada, masih hidup. Masih. Moksa ya mungkinnya kalau bahasa kalanya moksa. Terus selain daripada Kangjeng Ratu kemudian juga yang Prabu Siliwangi, selain daripada itu siapa yang sering komunikasi di alam bawah sadar? Kalau mungkin nggak di alam bawah sadar, di alam nyata juga sering. Sering. Siapa nih? Cuma dari apa ya? Ibaratnya dari wajahnya sendiri kan ada yang memperlihatkan, ada yang enggak, ada yang ada suaranya atau enggak gitu. Berarti itu mungkin apakah yang guru? Bukan, itu lebih yang mendampingi saya gitu. Ya, guru batin Neng berarti ya. Ya. Guru batin Neng berarti Ya, yang mungkin mendampingi. seperti itu. Siapa sih yang mendampingi Neng? Mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri siapa yang mendampingi saya. Ini sahabat Jejak Si Batu edisi spiritual. Di depan saya ini adalah gadis indigo yang kalaupun bisa melihat siapa yang mendampingi gadis Neng ini ya. Boleh dilihat silakan. Boleh dilihat sekarang. Neng nggak bisa nerawang saya Neng. Kayaknya untuk nerawang sih nggak dulu ya. Nggak dulu ya. Lagi nggak fit juga. Nggak fit juga ya. Jadi kalau menerawang itu harus menggunakan ya, tenaga soalnya batin. jadwalnya lagi padat juga. Padat gitu. juga ya. Apalagi sekarang nih dengar-dengar Neng katanya mau menikah ya. Iya. Nih sahabat subscriber Jejak Si Batu edisi spiritual. Ya mudah-mudahan yang dekat dari Majalengka, Garut, kemudian juga Tasik, Ciamis. Ya boleh bisa datang ya. Bisa datang ya Neng ya, silakan. Dia tanggal berapa Neng? Sekalian aja Neng. Oke, kalau tanggalnya untuk tanggal di privasi aja dulu ya. Nanti bisa hadir ke sini ya. Ini daerah mana sih Neng? Ini tuh daerah masih Majalengka ya, tepatnya Malausma, masih kecamatannya masih Kecamatan Malausma. Kecamatan Malausma. Jadi di sini tuh Neng insya Allah sebentar lagi juga mengakhiri kegadisannya. Jadi kan tidak lagi nanti gadis indigo, nanti mah sudah bukan gadis. Neng mungkin itu saja untuk pesan terakhir buat sahabat subscriber Jejak Si Batu edisi spiritual untuk dari Neng untuk sahabat saya. Oke, untuk mungkin kan sekarang lagi banyak gunjang-ganjing ya di negara kita, untuk lebih waspada dan lebih bijak lagi memilih berita-berita yang mana yang baik atau yang enggak gitu. Lebih waspada kan soalnya sekarang lagi banyak berita-berita gempa bumi dan yang lainnya. Kita harus lebih waspada dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada. Oke, tapi sedikit Neng, karena Neng tadi menyinggung tentang gempa. Ini yang Megatrans menurut Neng bagaimana Neng? Untuk Megatrans mungkin gue udah lihat ya di channel sebelah mungkin ada ya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi gitu. Tapi memang kemarin juga kalau nggak salah terjadi gempa, bukan kemarin tanggal 26 ya? Gempa kemarin di Jogja kalau nggak salah 5,8 kemarin. Itu sudah mungkin bibit-bibit anak-anaknya sudah mulai keluar gitu. Ya mungkin yang kan disebut Megatrans itu kan gempa yang sangat besar, sangat dahsyat ya. Picu tsunami juga, tapi mudah-mudahan ya kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa mudah-mudahan kalau terjadi mudah-mudahan kita selamat, kalau tidak terjadi ya alhamdulillah. Jadi intinya pesan dari Neng untuk sahabat subscriber saya, pertama mungkin lebih waspada, berhati-hati, kemudian juga tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun di dunia ini tidak ada yang tidak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pesan yang lainnya mungkin bisa agak jangan dulu ini di pantai juga jangan terlalu
apa ya? Jangan terlalu Jangan untuk bulan-bulan ini dan bulan depan kalau bisa jangan dulu berlibur ke pantai. jangan buru-buru ke pantai ya. Dari bulan Soalnya- ini, bulan depan juga jangan dulu karena lihat situasi angin juga Iya, sekarang sudah sangat kencang ya anginnya. iya. Ini di sini aja di gunung sudah sebesar ini apalagi di laut Di gitu. laut ya, makanya ya nanti para subscriber kalau misalkan ke pantai jangan dulu lah sampai dengan akhir tahun ya Neng ya. Iya, Kalau bisa ya itu Kalau kalau bisa. bisa. tapi kalau mau maksa juga nggak apa-apa, yang penting harus waspada. Terus waspada dan tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Neng atas waktunya. Mudah-mudahan Neng dan keluarga pertama dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah, diberkahkan rezeki dan kehidupannya. Terima kasih Neng atas Ya, waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di part kedua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sahabat Jejak Cibatu, ini adalah orang tua dari Nyi Masno, keadaannya lagi sakit. Kalaupun ada sahabat subscriber yang mempunyai kelebihan rezeki, bisa datang dan nanti kita cantumkan nomor telepon atau nomor HP-nya. Mudah-mudahan bisa dibantu ya. Siapapun yang melihat video ini, tayangan ini, bisa dibantu untuk kesembuhan daripada ayahnya atau bapaknya dari Nyi Masno. Mudah-mudahan menjadikan amal ladang ibadah buat nanti di akhirat nanti ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan nanti para subscriber ataupun siapapun bisa membantu ayahnya Nyi Masno. Terima kasih. Jazakallahu khairan.